buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Saya Azwar Hasan yang gerakan Mari Berbagi ini inisiatif dan organisasi teman-teman. Ya, bisa ditulis Pak. Ada pokoknya beliau kan. Yuk. Dia kan sekolahnya. Sekolahnya sudah di dalam. Ini murid-murid kita yang sudah tampil di senior awas kelas dunia semua. Musik tradisional angklung dan lain-lain. Ini waktu di Paris, ini yang terakhir di Utara, di mana di sini ini tamu-tamu keren macam. Proses penting bagi seorang pemuda untuk memimpin bangsa ini yang kemudian memberi cahaya bagi Indonesia bahkan dunia. The journey of self-awareness is an important step for the young people who live in this country and can guide for this nation and the world. Saya Muhammad Julian Albin. Dan saya Rahmanul Azani. Welcome to the closing ceremony of Gerakan Mari Berbagi Youth Adventure and Youth Leadership Forum 2014. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Your Excellencies Vice Governor of DKI Jakarta Province, Iman Gunawan. Your Excellencies Deputy Assistant, Youth Resources Development, Ministry of Youth and Sport, Mr. Iman Gunawan. Yang terhormat Wali Kota Jakarta Utara, Bapak Heru Budi Hartono. Your Excellencies Mayor of North Jakarta, Mr. Heru Budi Hartono. Yang terhormat Founder Jaya Suprana School of Performing Arts, Profesor Dr. Jaya Suprana. Your Excellencies, the founder of Jaya Suprana School of Performing Arts, Profesor Dr. Jaya Suprana. Yang terhormat Founder dan Direktur Jaya Suprana School of Performing Arts, Ibu Aliawati Sarwono. Your Excellencies, Founder and Director of Jaya Suprana School of Performing Arts, Mrs. Aliawati Sarwono. Yang terhormat Direktur Eksekutif The Wahid Institute, Ibu Anita Wahid. Your Excellencies, Director Executive of Wahid Institute, Mrs. Anita Wahid. Dan yang terakhir yang terhormat Inisiator Gerakan Mari Berbagi, Bapak Azwar Hasan. Your Excellencies, Inisiator of Gerakan Mari Berbagi, Mr. Azwar Hasan. Semangat kebangsaan harus tetap tumbuh dalam setiap diri rakyat Indonesia.
Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, mari kita sambut penampilan piano dari Jaya Suprana School of Performing Arts dalam lagu Indonesia Pusaka. Ladies and gentlemen, Muhammad Iqbal Siddiq. Terima kasih kepada saudara Muhammad Iqbal Siddiq. Berbagi is a movement that aims to bring individual changes, to create a platform for young people to make choices and contribute to society and spread the good. Acara ini diselenggarakan oleh Gerakan Mari Berbagi dan didukung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. This event is presented by Gerakan Mari Berbagi and supported by Minister of Youth and Sport of the Republic of Indonesia, volunteer of Gerakan Mari Berbagi, Jaya Suprana School and Performing Arts, and the Wahid Institute. Tari Saman. Ladies and gentlemen, Saman Dance. Salam
Jame bantukan Cuk. Amin Allah semua amin. Berkah antum tajam beti kamu salah, antum tajam beti kamu salah. Goda-goda misi, antum tajam beti kamu salah, antum tajam beti kamu salah, antum tajam beti kamu salah. Lale, lale, lale. Cuk, ha ilallah wa la ilaha, ha ilallah wa la ilaha, bismillah, ha ilallah wa la ilaha. Kilala ombakmu, ayo negara padi, etra melumba, lumba hebat juta, salah bukan sah, lalu salahmu, ayo awai di mayone, hotel abihone, sayang wahai cut, cut bang memayang, sendang hai la otak, la maut, ada apa di, melumba, ayo awai di gedung berang. Para pemuda-pemuda Indonesia ini melakukan perjalanan dari Yogyakarta dengan biaya yang sangat-sangat sedikit. Hanya Rp100.000 saja. Dan ini merupakan suatu hal yang tidak mudah dilakukan oleh setiap pemuda yang melakukan perjalanan dengan biaya yang sangat terbatas. Para pemuda-pemuda Indonesia ini berasal dari Sabang hingga Merauke, di mana mereka mewakili dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi yang hadir ada dari Aceh, kemudian Dari Sabang sampai Merauke. Dan mereka ini adalah peserta terpilih dari lebih dari ratusan peserta seluruh Indonesia. hadirin dan tamu undangan yang terhormat. Inilah Deklarasi Pemuda Indonesia 2014. Ladies and gentlemen, this is Youth Declaration from Gerakan Mari Berbagi 2014. Kami, pemuda-pemudi Indonesia, berjanji untuk
1. Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Mencintai tanah air Indonesia. Dengan sepenuh jiwa raga. 3. Berbagi kepada siapapun. Kapanpun. Dimanapun. Dan dalam kondisi apapun. 7. Menolak korupsi dan kecurangan. Dalam bentuk apapun dan dimanapun. 8. Berjanji untuk tidak merokok. Dan tidak mendukung segala bentuk aktivitas. Terkait industri tembakau. Beserta produk turunannya. Dan 9. Berjanji untuk tidak terlibat narkoba. Dan berperan aktif dalam upaya pemberantasan narkoba. Di keluarga. Masyarakat. Negara. Serta dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, Bapak Wali Kota Jakarta Utara, Bapak Heru Budi Hartono, Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga atau yang diwakili, the founder of Jaya Suprana School of Performing Art, Bapak Profesor Dr. Jaya Suprana, founder dan Direktur Jaya Suprana School of Performing Art, Ibu Ailawati Sarwono, dan para volunteer dan serta undangan sekalian. Berbahagia sekali rasanya malam ini kita berkumpul di sini untuk menyaksikan penutupan dari para peserta atau pemuda Indonesia yang terpilih dari Sabang sampai Merauke yang hadir dalam konteks untuk saling mengenal, dan mereka telah menghabiskan waktu selama 9 hari 9 malam dengan melakukan perjalanan dari Jogja ke Jakarta dengan bermodalkan Rp100.000. Itu tujuannya adalah untuk proses perjalanan mengenal diri, dan mereka berhenti di 2 kota dalam perjalanan yang kita sebut dengan ziarah diri. Di kota pertama adalah melakukan aktivitas untuk berinteraksi dengan komunitas dalam arti journey of receiving atau ziarah diri untuk berinteraksi, dan dari situ kemudian mereka harus berhenti di kota kedua untuk melakukan apa yang kita sebut dengan ziarah penerima. Jadi merasakan tangan di bawah dan tangan di atas. Jadi dengan modal 100.000 tersebut mereka tidak dibenarkan menggunakan sumber daya pribadi, dana pribadi, tapi harus berbuat interaksi dan berkomunikasi dengan lingkungan untuk melatih sensitivitas. Nah, dari situ kemudian mereka juga dibagi dalam grup kecil dengan pertimbangan latar belakang suku bangsa, agama, dan latar belakang yang berbeda, supaya perbedaan dan pluralisme itu bukan hanya sekedar diskusi, tetapi mereka merasakan langsung dengan ada sebuah tantangan bersama dalam perjalanan. Nah, dari situ beberapa pengalaman menarik dari mereka tentu kemudian berhubungan dengan masyarakat dari berbagai komponen, dan dengan teman-teman juga berbagai agama yang berbeda dan suku bangsa yang berbeda. Harapannya adalah supaya mereka ini adalah calon-calon pemimpin masa depan bangsa yang akan memimpin bangsa ini dapat menghargai dan terjadi jaringan di antara mereka. Jadi suatu saat nanti masuk di dunia masing-masing, mereka ada yang medical doctor, ada yang psikolog, ada guru, ada berbagai macam latar belakang pendidikan, sehingga suatu saat menduduki posisi-posisi pembuat kebijakan dibuat itu lebih kepada yang berorientasi kepentingan masyarakat. Nah, makanya malam ini kami sangat bersyukur kemudian Pak Ahok bisa hadir di antara para pemuda-pemuda ini sebagai contoh untuk adik-adik sekalian ini yang terlepas kita dari latar belakang apa, kita mayoritas itu tidak menjadi penting. Yang penting adalah apa yang kita buat terhadap
perbaikan dan kontribusi kita terhadap bangsa dan negara ini. Ini yang perlu kami garis bawahi, dan kami sangat mengharapkan nanti mungkin dengan keterbatasan waktu Pak Ahok dan bisa hadir di sini bisa memberikan mungkin sedikit pengalaman bagaimana tidak mudah untuk menjadi pemimpin yang berintegritas, tidak mudah. Dan pada akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat banyak terutama kepada volunteer yang datang ke acara ini, dan acara ini tidak ada sponsor dari siapapun karena adik-adik datang juga bayar sendiri. Beserta volunteer bukan hanya orang Indonesia, juga ada dari Australia datang juga bayar sendiri. Pak Richard dari Jepang, Mas Dede dan Jim dari Amerika juga datang sendiri. Para pembicara dari berbagai sektor juga datang sendiri. Ada jurnalis, ada CEO, ada aktivis, ada macam-macam. Karena ini kita ingin kedepankan gotong royong, bahwa kalau kita ingin berbuat, kalau kita bersama dengan niat baik juga kita bisa. Dan inilah buktinya pada hari setelah 9 hari 9 malam bersama dengan gotong royong, dengan mulai dari dana nol semua datang ingin berbagi. Alhamdulillah kita bisa selesai acara sampai hingga malam ini. Sekali lagi terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung acara ini secara sukarela, dan sekali lagi terima kasih kepada Jaya Suprana School of Performing Arts, kepada Bapak Wali Kota dan kepada Pak Gubernur juga, Pak Wakil Gubernur. Demikian mungkin kata sambutan dari saya karena Pak Ahok juga tidak mungkin banyak waktu. Sekali lagi terima kasih, mengundang Pak Ahok untuk dapat menutup acara Youth Leader Forum 2014 ini pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, karena ada sedikit, ya seperti biasa lah, ada sedikit kekacauan di protokol, ya, dan acara beliau sangat padat. Maka saya juga tahu Anda datang ke sini kan bukan untuk dengerin saya, tapi kan mau dengerin Pak Ahok kan, ya. Untung dia masih wakil gubernur sebentar lagi ya. Berikutnya sambutan dari Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Yang saya hormati, dengar nggak? Pak Wali Kota Jakarta Utara harusnya tidak wajib datang ini, kasihan Pak Wali Kota udah kerjanya setengah mati, tidak ada libur sampai tidur di kantor ini. Harusnya kalau saya datang nggak usah ikut datang. Saya katakan tadi, saya hormati Founder Jaya Suprana School Performing Arts Pak Jaya Suprana dan Nuri Pak ya, juga Ibu Airawati, inisiator dari Indonesia Berbagi. Memang suaranya memberi tadi. Aswar Hasan, seluruh peserta dari Indonesia dan dari luar negeri, selamat malam, salam sejahtera untuk semua. Kalau bicara berbagi, saya langsung ingat kalimat bapak saya. Saya pernah dulu mobil kalau di Belitung itu naik mobil itu tidak ada hitungan kilometer berapa di servis, tidak ada. Sampai rusak baru diservis, karena tidak ada ATPM dulu. Kita kalau beli Toyota di Jakarta tidak ada bengkel Toyota di kampung saya. Jadi tidak ada bilang servis 5.000, 10.000 tidak ada. Jadi betul-betul ban kipas bisa putus di tengah hutan. Nah waktu putus itulah saya harus jalan kaki sama sopir saya juga teman saya sampai ke rumah yang terdekat. Itu ternyata rumah toko P3 bekas anggota DPRD, namanya Pak Razak Ali, Haji Razak Ali. Ini orang Melayu Muslim. Waktu saya masuk ke pintu depan rumahnya, langsung begitu lihat muka saya, ini istilahnya saya bilang ini muka minyak babi kan, langsung lihat begitu, langsung dia bilang, udah keluar. Kenapa? Kok saya diusir? Saya mau sewa motor kek, gak ada, keluar. Pasti kalian pemborong semua. Kalau pemborong pasti orang Golkar katanya. Maksud saya, kita hidup di dunia yang prasangkanya itu tidak tahan. Saya bilang, saya jauh
kayak saya bilang, udah tua nggak ada pensiun. Saya jauh, ini mobil saya mogok, saya butuh sewa motor ke kota beli ban kipas. Dia kasih. Kalau saya bilang kayak, saya ini jauh banget, nggak mungkin saya pulang. Kalau dia tanya, dari mana kamu? Saya bilang, saya dari Gantung. Gantung itu kotanya kampungnya Laskar Pelangi. Begitu dia dengar Gantung, beliau langsung tanya, anak siapa kau? Saya bilang, anak Kim Nam. Nama bapak saya itu Kim Nam. Langsung sebelum saya masuk, kenapa kamu bilang dari tadi katanya kamu anak Kim Nam? Loh, kenapa dengar anak Kim Nam kok berubah sosok derajat gitu kan? Udah, suruh sopir ambil motor, Yamaha bebek dulu, kasih motor, beli. Terus duduk, keluarin duren, keluarin rambutan. Saya bilang, kek, kok begitu dengar nama bapak saya kok kakek berubah sosok derajat? Dia bilang, bapakmu baru manusia katanya. Jadi yang lain bukan, kurang aja. Kenapa? Terus dia cerita begini, saya ini anggota DPRD, P3 itu bukan PKI gitu, bukan partai terlarang kan. Tapi semua takut ketemu saya, karena takut sama Golkar. Dia kalau pemborong baik-baik sama P3, PDI bisa nggak dapat proyek. Cuma bapakmu yang berani. Dengar saya sakit, bapakmu mampir. Terus gak ada duit lagi bapakmu kan? Bapakmu tadi saya pinjam dulu. Udah pinjam dari kota, baru balik kasih. Nah cerita ini waktu bapak saya mau meninggal, dokter bilang tinggal seminggu, bapak saya kena kanker. Saya tanya di ranjang, karena udah kembali ke rumah, saya ngobrol sama bapak saya. Pak, kok bapak aneh, saya bilang, kalau saya punya 100 rupiah, saya bagikan orang 100, itu sudah gila saya sebetulnya. Ya kalau 100 ya kasih 10 saja, betul nggak? 10 udah lumayan loh, CSR cuma 3%. Kalau 100 ya kasih 3 rupiah, kenapa kasih 10 juga? Ini bapak ini saya bilang, tidak ada utang, terus kasih Pak Raza Ali. Bapak saya jawab begini, soalnya dia udah mau mati. Kalau dia yang utang nggak bisa bayar. Kalau saya yang utang masih bisa bayar. Nah terus tetangga depan saya itu adalah adiknya Pak Razak Ali, namanya itu Karim. Waktu katarak juga orang nggak berani kasih dia duit untuk pergi operasi katarak. Nah bapak saya lakukan. Nah yang lebih menarik lagi, pernah saya tanya bapak saya, kok bapak nekat gitu? Dulu kalau PKI di Belitung itu termasuk banyak, DNID itu dari Belitung. Jadi ada yang kategori apa ya? Ada yang apa B, apa C, apa A, seperti itulah. Yang kategori yang ringan itu tidak boleh kerja. Jadi kalau dulu mau memfitnah orang, menjatuhkan orang gampang, bilang aja mertuanya dulu PKI atau apa, langsung nggak naik pangkat bisa dipecat. Nah orang-orang ini tidak dikasih kerja. Kalau kasih kerja dipanggil Dandim, dipanggil Dandramil. Kenapa dikasih kerja? Nah bapak saya itu mempekerjakan mereka ditambah. Jadi bapak saya dipanggil, bapak saya jawabnya, saya pikir nih jawabannya saya sebagian ketularan bapak saya gitu. Jadi bapak saya jawabnya begini, kalau Pak Dandramil tidak izinkan, tidak kerja sama saya, ya sudah, siapkan regu penembak, saya akan kumpulkan mereka, tembak di depan saya semua. Dia mau makan apa mereka, kata bapak saya. Sudah dicopot dari PT Timah, karirnya begitu baik, hanya karena mertua atau bapak kakek ada hubungan, lalu dipecat. Sekarang mereka nggak boleh kerja. Nah kalau gitu tembak depan saya. Nah ini yang masa kecil mempengaruhi saya. Makanya ketika pabrik saya tutup, saya ini mau pukul pejabat ceritanya gitu, makanya tutup itu pabrik. Karena saya keki ketika pejabat mengatakan nasib pabrikmu di tangan saya. Enak aja tangan kamu. Ya udah tutup. Makanya bapak saya bilang, lupa pepatah Tiongkok kamu. Orang miskin gak bisa lawan orang kaya. Orang kaya tidak bisa tantang pejabat. Ya bangkrut kamu tantang pejabat. Kalau mau hobi berantem sama pejabat, jadi pejabat sana. Biar seimbang, kira-kira gitu kan. Jadi seimbang kan. Jadi jangan heran kalau lihat saya suka ngajak kau pejabat yang aneh-aneh, oknum kau ajak ribut. Memang gue udah demen ribut, sudah sama. Oh, dulu gak bisa, bangkrut. Nah saya sempat waktu itu frustrasi, saya mau pindah ke Kanada.
Pak, saya pindah Kanada aja Pak, nggak cocok udah tinggal di Indonesia. Pak, saya tidak boleh. Rakyat butuh kamu. Wah, itu hebatnya Bapak saya. Butuh apa Pak? Muka minyak babi ya gitu-gitu Pak. Bapak saya marah. Kamu percaya satu hari kelak rakyat akan memilih kamu memperjuangkan haknya itu. Asal kamu tetap di sini, kamu tunjukkan kamu membantu mereka. Padahal dulu tahun 95 tidak terpikir adanya pemilihan langsung. Dan saya jangankan AMPI KNPI, pramuka pun tidak pernah ikut. Kenapa? Ibu saya takut saya ikut pramuka dikerjain dari oknum pejabat. Karena bapak saya mulutnya lebih, saya ini udah lebih lunak, lebih jinak nih. Bapak saya itu ngomongnya lebih kasar. Bisa maki-maki pejabat zaman Pak Harto dulu. Nah, sempat Bupati perintahkan Dandim tengah malam mau tangkap bapak saya dituduh PKI. Dicari berkasnya, untuk kakek saya sudah meninggal ketika bapak saya masih bayi. Dia tidak pernah ikut ke koperasi-koperasi yang tanda tangan cangkul, tanda tangan apa diambil dulu begitu kalau ikut PKI itu. Di kampung dia tidak ketemu, tapi malamnya mau ditangkap. Terus saya tanya bapak saya, kok Dandim tidak jadi tangkap bapak di perintah Bupati? Oh, saya begini bilang sama dia, Pak Dandim kenapa bodoh? Angkat juga letnan kolonel, itu Bupati juga letnan kolonel. Kenapa bodoh disuruh tangkap? Saya mau tangkap saja. Kalau Bupati itu dikeluarkan dari Belitung, kan bapak yang paling berpotensi untuk menggantikan jadi Bupati. Oh iya juga tidak, itu nggak ditangkap deh, tidak pulang. Saya masih ingat besok paginya, itu malam itu Bupati itu tekanan darah. Besok pagi dibawa ke RSPGI, apa yang Cikini. Satu pesawat sama saya, stres deh. Nah ini pengalaman masa kecil, ini yang mempengaruhi saya jujur saja. Sama seperti bapak saya bilang, kamu ngerti nggak kenapa kamu mesti lakukan sesuatu? Lihat tuh lulusan sekolah itu banyak. Kalau kamu terus berpikir cari kerjaan, nggak mungkin beres. Nah ini saya dipengaruhi dari bapak saya yang membuat saya berpikir. Kalau bapak saya bilang ini, waktu saya tanya itu, kenapa bapak tolong Raja Ali? Beliau bilang begini, kalau kamu, kan bapak nggak ada duit. Kalau mau nolong orang, jangan tunggu ada duit. Kalau kamu semakin punya uang, semakin punya duit, kamu makin nggak nolong orang. Yang namanya kaya itu bukan punya semua yang kita inginkan, tapi semua yang kita butuhkan. Kita ini kaya raya kata bapak saya. Walaupun ngutang itu ngutang sini. Karena kita punya semua yang kita butuhkan. Yang penting kamu sekolah baik-baik, bapak jual kepala pun bapak jual. Asal kalian mau sekolah. Nah ini doktrin bapak saya. Nah ini yang membuat kami sekeluarga berpikir pendidikan adalah nomor satu. Bapak saya juga katakan, kalau 1 miliar kamu bantu orang miskin, dulu UMP hanya 400.000 lebih, 500.000, kamu hanya bantu 2.000 orang. Kampung kita ada 9.000 orang. Jadi kalau kamu jadi pejabat, kamu bisa menguasai itu APBD yang ratusan juta, ratusan miliar untuk membantu semua orang punya penghasilan segitu. Jadi pejabat ini yang nomor satu karena menjamin nasib orang. Jadi istilah bapak saya, kalau jadi pengusaha kita nggak ada sumpah jabatan. Tapi kalau jadi pejabat disumpah. Ini yang membedakan kita untuk bisa bekerja untuk rakyat. Nah apa yang terjadi di negara kita hari ini? Ketika terjadi pemilihan langsung, tiba-tiba semua orang, terutama yang pengecut-pengecut yang nggak bisa menang itu gitu ya, yang status quo itu menjual primordialisme. Misalnya waktu di tempat saya, waktu jadi pemilihan bupati, itu lucu sekali. Jangan pilih dia. Ini sama-sama Melayu, sama-sama Islam ini. Yang pilih dia. Kenapa? Dia sudah lama tidak di kampung kita. Kurang aja. Di persoalan dia sudah lama tidak di kampung pun dijadikan isu. Atau istrinya itu orang Sumatera Barat, kira-kira gitu. Ya bukan asli kita nih. Jadi kan konyol, hanya urusan begitu. Atau dia itu aliran agamanya dipersoalkan juga gitu. Islam itu ada RDI juga, dari Golkar ada RDI itu dipersoalkan. Saya pikir, waduh, sesama Islam aja Melayu masalah apa gua nih yang nggak jelas ini dua masalah ini. Kalau kita berpikir, tapi saya lihat rakyat itu lebih cerdas. Yang penting kita menjadikan model. Tempat saya itu 93% Muslim, Belitung Timur. Yang menang itu Partai Bulan Bintang. Dia menguasai fraksi sama P3 55%. Kalau dihitung nggak mungkin saya jadi bupati.
ketika saya di DPRD, mereka melihat rekam jejak saya, dia pilih. Sekarang malah maksa adik saya yang PNS jadi bupati. Adik saya itu sudah PNS, nggak suka. Waktu saya nggak mau pulang, suruh adik saya yang pulang. Nah, saya kemarin sempat nonton film Soekarno. Ini film Soekarno ini menarik sekali gitu. Ketika saya lihat itu, lalu saya teringat soal Masjid Istiqlal dan Monas. Saya coba bayangkan kalau zaman ini pasca reformasi, kalau yang menang sayembaranya membangun masjid, siapa yang mengatakan Masjid Istiqlal tidak baik, tidak bagus? Semua kita bangga, ini masjid yang bagus. Kalau zaman ini tidak ada masjid itu lagi. Kenapa? Karena yang menang sayembara itu adalah Friedrich Silaban, orang Kristen. Saya yakin panitia kita begitu menang, walaupun bagus banget, memenuhi syarat banget, tahu banget detailnya, ya yang menang kafir. Yang saya bilang itu yang Islam yang menang ini kurang memenuhi syarat ini. Gak apa-apalah, asal sesama Islam lah. Padahal udah tahu fungsinya, ruangannya nggak sesuai misalnya, atau model nggak sesuai, kita pun pilih itu. Percaya nggak sama saya? Pasti. Kita membuat bangsa ini terpuruk. Kita tidak mendapatkan yang terbaik. Aku mau apa? Ini mayoritas. Nah itu. Nah yang menarik ketika membangun Monas dan Istiqlal, pemerintah Republik Indonesia tidak cukup uangnya. Lalu yang paling menarik yang film Soekarno itu ketika menentukan ada 7 kata di dalam Pancasila. Pancasila untuk idenya Bung Karno kan keadilan sosial dulu nomor 1 sebetulnya. Istilah letaknya. Kenapa saya bilang sama teman-teman saya beberapa seminar saya katakan, kenapa ada Negara Kesatuan Republik Indonesia? Karena ada tokoh-tokoh pejuang yang mayoritas yang Islam ini yang mau mengalah untuk terjadinya NKRI. Buat 7 kata tadi, Piagam Jakarta, kalau tidak ada kebesaran hati, tidak mungkin terjadi. Dan saya sangat yakin kenapa saya bisa hari ini, karena saya sekolah Islam SD sampai SMP. Gak ada agama Islam yang ngajarin bunuh orang, itu gak ada. Bahkan aja kalau sholat dulu ada Yahudi kalau timpukin beliau tuh sampai pakai tai timpukin aja. Sampai satu hari Nabi Muhammad heran, kok aku sholat kok gak ada yang timpukin sama tai ya hari ini? Mana sih orang timpuk saya itu, kira-kira gitu loh. Terus dikasih tahu sakit. Lalu pergilah Nabi Muhammad menjenguk yang sakit. Nggak ada datangnya dari Bogor, Bekasi demo, tidak boleh buka. Bila perlu mau dibunuh sebagian yang ini. Tentu Islam tidak semua seperti itu di Indonesia. Saya percaya, makanya saya bisa berani ke politik. Apa yang terjadi? Kita nggak berani ngomong gitu. Kalau Islam seperti itu, saya bilang sampai mati, gue nggak mau masuk Islam. Lu penggal aja gue sekalian. Gue nggak akan mau ikut lu. Karena kalian bukan Islam. Itu khas Indonesia. Itu jadi persoalan kita hari ini gitu. Nah, maksud saya ini yang perlu saudara-saudara pulang ke daerah saudara untuk bisa membedakan. Kita bicara agama, mana yang benar? Orang Kristen sama Katolik tak ketemu sebetulnya. Kitab suci juga beda. Sesama Kristen tak ketemu juga. Karena orang Advent dia nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, lebih ketat daripada orang Islam. Sembahyangnya hari Sabtu. Nggak ketemu, nggak mau tafsir masing-masing. Nggak usah jauh-jauh lah. Islam siapa Sunni nggak ketemu kok. Di Sampangnya diusir. Kalau di Timur Tengah dibunuh-membunuh. Apa kita mau seperti itu gitu loh. Nah makanya saya kira ini yang penting. Saya selalu percaya sama kenapa saya dipilih jadi bupati. Ustadznya bilang begini, namanya Ustadz Haji Muhammad. Dia bilang Ahok itu belum memenuhi syarat menjadi pemimpin walaupun belum dapat hidayah. Apa? Ya itu tadi sidik, fatona, tablik, apa gitu ya, amanah. Dia bilang, ini syaratnya dia bilang. Saya yakin Islam akan lebih maju, umat Islam dipimpin dari orang yang menjalankan prinsip-prinsip Islam. Sekalipun dia belum mendapat hidayah menjadi seorang muslim. Daripada hidayah dari seorang muslim tapi kelakuannya kafir, sengsara umat Islam dia. Itu kenapa saya bisa jadi bupati.
di tempat yang muslim karena dari karakter. Soalnya saya tidak bisa jadi Islam, kenapa? Salah yang rasis juga. Saya kan belajar agama. Terus saya pikir bisa kawin sama orang Islam. Caranya gimana? Cuma depan KUA kok ngucapin asyhadu anna ilaha illallah gitu kan gampang. Begitu belajar Islam, mau belajar ngaji, habis sholat isya, dia bilangnya apa? Mohon maaf, kafir nggak boleh masuk masjid, keluar. Kalau nggak, aku bisa hafal 28 juz minimal untuk lomba MTQ. Persoalan gitu. Sampai saya jadi bupati, masih ada sekelompok orang melarang saya masuk ke masjid. Nah, ini persoalan. Nah, kenapa saya bicara ini begitu penting depan saudara-saudara sebagai calon-calon pemimpin bangsa ini? Inilah fondasi yang paling dasar yang membuat negara kita itu dibodohi terus. Kita selalu mendapatkan yang terburuk. Kenapa? Asal sesuku, seagama, seras. Pada zaman Nabi Muhammad saya pelajari, banyak sekali orang-orang kepercayaan Nabi Muhammad itu yang bukan Islam. Ini fakta sejarah. Presiden Irak juga Perdana Menterinya Kristen dan Ortodok itu. Ini nih fakta sejarah. Tapi hari ini saya kampanye dikerjain macam-macam, dibilang macam-macam termasuk DKI. Nah DKI kenapa saya tenang-tenang? Saya udah pernah lewatin yang paling susah dari tahun 2003 di Belitung Timur. Saya dibilang kafir, surat Al-Maidah 51, yang jangan jadikan Nasrani Yahudi jadi pemimpinmu. Pada konteks kelas itu gak seperti itu. Saya tanya sama kiai-kiai. Itu zaman dulu perang, tapi orang pakai. Lalu itu yang disebarkan, kalau pilih Ahok jadi kafir masuk neraka. Kena orangnya abangan kurang ajar juga. Nggak apa-apa, pilih Ahok. Kami yakin masuk neraka sama dia masih makan. Ini dia orang yang kurang ajar. Daripada kamu ikut kamu masuk surga, sampai di surga cuma kamu dan keluargamu yang kaya raya. Kami makan mati juga kenapa lagi surga katanya. Nah itu yang terjadi, tapi ini sangat cerdas. Tapi saya kira kalau saudara-saudara jadi pulang ke kampungnya, tidak mudah. Kita bisa dibunuh orang karena menyatakan kebenaran ini. Tapi kita bersyukur Nabi Muhammad pun sudah pernah mau dikejar-kejar, mau dibunuh-bunuh orang gara-gara menyatakan kebenaran firman kan. Jadi kalau kita sampai dibunuh orang karena menyatakan kebenaran, alangkah bahagianya kita boleh menikmati sekecil tugas dari seorang nabi yang ditakdirkan mati mau dibunuh orang karena menyatakan kebenaran firman-Nya. Makanya saya bilang kalau sampai itu terjadi, mati adalah keuntungan. Satu keuntungan, satu kebanggaan. Toh, baik yang demen sama Marilyn Monroe kan? Betul gak? John F. Kennedy. Orang diizinkan Tuhan mati muda ada bahagianya. Kamu gak pernah lihat muka tuanya kan? Yang diingat, wah yang mudanya itu. Jadi mati adalah keuntungan. Saya pesan sama istri saya, kalau saya diizinkan Tuhan menyampaikan kebenaran ini untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini, harus mati muda. Kamu tulis di kubur saya, mati adalah keuntungan. Tapi kalau saya ditakdirkan mati tua, boleh terus memprovokasi anak-anak muda seperti malam ini, kamu tulis, saya telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Terima kasih Bapak Basuki Cahayapurnama. Kami mohon kesediaan Bapak untuk kembali berfoto bersama. Baik, ada sedikit kenang-kenangan yang ingin diberikan dari gerakan Mari Berbagi untuk Bapak Basuki Cahayapurnama. Dari gerakan Mari Berbagi yang akan diberikan oleh inisiator gerakan Mari Berbagi, Bapak Alfred. That's good. Can I have a photo with you? That's my prize. I have to pay $2. Iya, dari gerakan Mari Berbagi ada sedikit cenderamata Bapak Wakil Gubernur DKI Provinsi DKI Jakarta. Ada sedikit sertifikat dan penyematan tim dari gerakan Mari Berbagi sebagai bentuk tanda bahwa agama kayak Bapak bilang, tetapi karena orang butuh dan karena makanya kita harus berbagi siapapun dia. Untuk itu disematkan sebagai baik, boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Basuki Cahayapurnama sudah menjadi gerakan Mari Berbagi 2014.
Berhubung masih ada acara yang harus dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, dengan tidak mengurangi rasa hormat, Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Ya, benar nggak jelas gratifikasi. Ini buku cerita adik-adik yang terinspirasi ikut gerakan Mari Berbagi, Pak. Apa yang merubah ini? Terima kasih. Iya. Bapak Basuki Cahayapurnama berkenan. Saya ingin lulus di Republik Indonesia tapi tidak sampai. Maaf, jujur aja yang lain nggak gantian. Ini apa tutup? Ternyata ada tuh sampah ini hanya sampai di Bapeda saja. Iya, makanya itu yang kita selidiki. Ini sebetulnya ada hubungan dengan swastanisasi sampah. Jadi hampir semua kelurahan itu udah diswastanisasikan. Tapi kita tahu kan warga DKI selama ini puas nggak dengan sampah? Harusnya kalau semua kelurahan sudah diswastanisasikan, tidak ada lagi dong sampah di semua kelurahan kan? Tidak ada lagi sampah yang tidak terangkut kan? Nah, artinya ada apa gitu loh? Terus untuk apa ada sampah-sampah truk sampah kita kalau ada sampah swastanisasi? Ada swastanisasi sebagai cleaning service tiap kelurahan, juga ada pengangkutan sampai ke Bantar Gebang. Bantar Gebang tanah kita 100 hektar, kita mesti bayar orang juga. Ini kan sesuatu yang menurut saya agak membingungkan. Dan mereka mengatakan kita tidak tahu ini mau di private kan, mau diangkut sendiri. Saya bilang kalau selama tidak bersih harus angkut sendiri kan. Nah itu alasan, tapi saya tidak tahu lah. Ini selalu cari-cari alasan karena Musrembang saya kan belum jalan, budgeting saya belum jalan. Nah kalau udah jalan ke depan dia nggak bisa lagi main-main kan, nggak bisa lagi alasan ini diusulkan terus ada hilang di mana. Ya saling tuduh menuduh. Tapi ini sebetulnya ada sesuatu tanda kutip lah menurut saya gitu. Apa sanksi kepada Kadis Kebersihan? Ya saya kira beliau memang udah pensiun kan. Kita kasih dia kesempatan 1 tahun, ini hampir 2 tahun. Kasih kesempatan untuk melakukan perbaikan. Kalau tidak ada ya mohon maaf kita ganti yang lebih muda. Akan dipecat? Bukan dipecat, yang udah pensiun, kita perpanjang pensiunnya saja. Hari ini ada pengumpulan koin untuk pembelian truk sampah kawasan itu. Ya saya kira bagus kalau ada gerakan masyarakat. Target kita nanti itu tiap kelurahan ada truk, sehingga kita bisa langsung ngangkut. Toh kita juga nggak perlu truk yang kompres yang seperti di luar negeri kok. Orang sampai nggak dipisah-pisah, mau kompres gimana? Kita mah cuma ngangkut buang aja. Yang penting di kampung nggak bau aja lah. Ya. Setelah ada tadi harapan Bapak dari anak muda tadi apa Bapak? Ya harapan saya kembali ke daerah masing-masing bahwa NKRI ini mesti burung Garuda Pancasila kita bisa kuat berdiri kalau dia pegang Pita Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Pita Bhinneka Tunggal Ika dibuang, ya goyang tuh burung, bingung dia, nggak ada pegangan. Nah, anak muda suka begitu tuh, bingung nih gua, pegangan dong, dia bilang gitu loh. Ya gua sih pegang Pita Bhinneka Tunggal Ika, betul. Saya langsung ya.